تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه ورحمته وتبليغ المرسلين والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين والشهداء والمحدثين والقراء والمفسرين فلا تخصص صلاة بأبي الموضوعين للمسلمين والشيخين والمحامين والمحسنين المسلمين والمسلمات والمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله dengan punika kita tesih pinaringan taufik hidayah kesempatan minallah sehingga kita saged salat subuh berjamaah dan rusakan ngaos kitab tafsir al-mawdu'i atau tafsir tematik. Dan niki mumpung tesih bulan Syawal kula pribadi ya ngaturaken sugeng riyadin kathah lepat nyun agung pangapunten dhateng seluruh jamaah Masjid Al-Ghazali bilih selama pun pinten nggih 1 tahun pun wonten nggih napa dereng pun napa lebih malah 1 tahun lebih deh wong nika Ramadan bab siam nika penate hatam 1 kali pas Ramadan ya selama setahun niki ya mugi-mugi kita sedaya diparingi kesehatan umur panjang ingkang berkah sehingga kita saged kepanggih ing wulan Ramadan ngajeng malih kelawan sehat wal afiyah amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi sedaya lepat kula panjenengan sedaya disepuro dening Gusti Allah dan mugi-mugi namanya Syawal itu namanya bulan peningkatan amal ya. Terus selama kita digembleng selama 1 bulan di bulan suci Ramadan itu tujuannya kalau dalam Al-Qur'an itu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tujuan ending dari kita puasa kemarin itu yaitu di bulan Syawal ini tambah takwanya kepada Allah. Niki sesuai dengan tema ingkang badhe kula aturaken melanjutkan yang maudhu yang sebelum Ramadan kemarin ya. Terus kita ini nanti temanya ini kemarin sudah kita bahas sifat muttaqin itu ya di dalam surah. Nah ini menukil ayat ya. Al-Imran ya, Al-Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah niki. Jadi tandanya orang muttaqin itu dia selain menahan amarah
senang sedekah, infak, dan juga dia selalu memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Nah, ini memaafkan atau kalau diistilahkan Mbah Wahab Asfullah niku dengan halal bihalal. Ini sering kan lagi mustalah ini sebenarnya nggak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Niki memang ijtihadnya ulama Indonesia murni. Jadi kalau ketika di Yaman 5 tahun itu mboten wonten acara halal bihalal mboten wonten. Sing wonten namung teng Indonesia. Luar biasa, kreatif ulama Indonesia niku. Ya, maksudnya nopo halal bihalal niku nggih niki wal afina 'anin nas. Jadi kita itu harus memaafkan apapun kesalahan orang kepada kita, maka kita wajib memaafkan. Karena itu ciri-ciri orang muttaqin yang bakal mendapat derajat yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi nanti kalau kita di bulan Syawal ini ya, itu kalau bisa ya, semua kegiatan selama di bulan suci Ramadan yang hanya 1 bulan itu ya, seumpama katakan tadarusnya ya, ataupun kalau puasa itu seumpama kita ya nggak harus setiap hari, yang intinya itu supaya kita tetap menjaga ya peningkatan amal yang ada di bulan suci Ramadan, itu kita setelah Ramadan ini kita harus juga usahakan istiqomah puasa. Puasa ini nopo Senin Kemis, atau kalau mboten saged puasa Yaumul Bid ya, ketika tanggal 13, 14, 15. Atau seumpama mboten kiat malih, sementing pokoknya selama 1 bulan usahakan ada 1 kali puasa atau pas netone nopo-nopo monggo. Dan kalau bisa lebih bagus lagi yang ada namanya puasa Nabi Dawud, puasa Dawud, puasa sehari mboten. Itu bagus sekali. Jadi kita itu ada peningkatan ketika sebelum Ramadan kemarin itu, di Ramadan ini, setelah Ramadan itu harus ada peningkatan. Begitu juga ketika sholat, seumpama kita kemarin ya bisa tarweh, bisa sholat tasbih, bisa qiyamul lail, usahakan itu tetap kita jaga. Walaupun walaupun 2 rakaat. Ya, sekarang kalau subuhnya seumpama jam 4 kurang dikit ya, jam 4 lebih, jam 4 lebih sedikit, maka kita usahakan jam 4 sudah bangun. Itu cukup. Seumpama kita ambil segera wudhu, nanti langsung sholat walaupun rakaatain. Harus gitu. Dan yang paling penting juga ya, tadarus Al-Qur'annya ya. Jadi usahakan kalau kemarin sehari bisa 6 juz, 5 juz ya. Usahakan di Syawal ini kita tetap bisa walaupun sehari 1 juz niku mboten napa-napa pun sae. One day 1 juz. Jadi nanti setiap 1 bulan saged khatam 1 kali. Jadi rutinitas selama Ramadan ini ya itu bisa merubah setahun kemudiannya ya, lebih baik daripada tahun yang kemarin. Ya, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah, karena itu termasuk ciri-ciri bahwasanya kita itu selama Ramadan itu berhasil ya, karena di dalam Al-Qur'an itu disebutkan tujuannya puasa selama 1 bulan itu la'alakum tattaqun, tambah bertakwa. Bertakwa niku napa sih? Yaitu imtitsalu awamirillah wa jitinabun nawahih, yaitu melaksanakan tambah sregep anggenipun ibadah taat kepada Allah, lan kita bisa menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Jadi memang niku tujuan semua ibadah sebenarnya, bukan hanya tujuan dari puasa, tapi juga semuanya, kayak sholat itu juga sama. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya kan? Sholat itu tujuannya adalah supaya kita bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salah satunya. Nah, nanti kalau sudah kita bertakwa kepada Allah, janjinya Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
uripe kita ditata dening Gusti Allah, diberi jalan keluar dari semua persoalan-persoalan atau semua ujian-ujian dari Allah. Ya, orang wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Diberikan oleh Allah solusi. Setiap kita ini pasti punya masalah masing-masing. Ya. Pasti enggak mungkin ada makhluk Gusti Allah, hamba Allah terus enggak diuji, itu enggak mungkin. Karena dunia ini tempat ujian. Di dalam Al-Quran surah Tabarak Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, liyabluwakum tujuannya untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Tujuannya diuji oleh Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara hamba-hamba Allah ini yang paling bagus amalnya, yang paling baik, yang paling istilahnya, karena di dalam Al-Quran nanti itu ada beberapa sebutan bagi orang-orang yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan itu. Di antaranya muttaqin, itu orang-orang yang berhasil, karena dia berarti sukses. Ya, ketika diuji oleh Allah, dia tetap bertakwa kepada Allah. Sobirin, khosyiin, mukhbitin. Nanti kita jelaskan semuanya, ya. Ini kalau kita sesuai silabus, istilahnya sesuai materi kita itu. Jadi nanti kita ini kan sudah bahas dari awal dulu tentang iman, tentang Islam, iman, ihsan, muhsin, ya. Orang-orang yang baik seperti apa di dalam Al-Quran disebutkan. Terus muttaqin, ini masih kita bab muttaqin, ya. Nanti kita ada dalam Al-Quran itu banyak nih, diantaranya adalah orang-orang mukmin. Nah, ini nanti sifatnya orang yang beriman, ya, seperti qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Terus kemudian sobirun, khashi'un, orang-orang yang khusyuk, ya, orang yang sabar, mutawakilin, orang yang bertawakal kepada Allah, mukhbitin, orang yang tunduk kepada Allah, mujahidun, atau orang yang berjuang di jalan Allah, atau mujahidin, al-muhajirun atau muhajirin, orang-orang yang hijrah karena Allah, ya. As-siddiqin, ya, ini juga penting, nanti kita bahas juga, dan banyak lagi. Ini sesuai tema-tema yang nanti akan kita upas semuanya, ya, kita kumpulkan sesuai tema-tema yang ada dalam Al-Quran. Jadi enak, karena sifat-sifat yang saya kumpulkan ini semuanya disenangi oleh Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ada dalam Al-Quran semua. Jadi kita kumpulkan siapa sih yang dicintai oleh Allah, itu siapa sih? Nanti sebutan-sebutan yang dicintai oleh Allah, nama-namanya itu kita kupas semuanya. Semuanya dalam Al-Quran itu sifatnya ada semua. Siapa mutawakilin, siapa khosyiin, siapa sobirun, innallaha ma'as sobirin. Bahkan orang yang sabar selalu bersama dengan Allah itu siapa sih orang-orang sabar itu? Nah, bahkan dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbus sobirin. Nah, nanti insya Allah setiap hari kita satu tema itu. Karena itu yang paling penting. Karena kalau kita sudah mengumpulkan semua sifat-sifat yang dicintai oleh Allah ini, maka kita akan mendapat cinta dari Allah. Ya memang dari awal sudah kita dicintai oleh Allah, cuman maksudnya itu kita berusaha bagaimana menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Nah, makanya nanti ya kita harus berusaha dengan melakukan apa istilahnya amal-amal soleh yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Ciri-ciri orang yang muttaqin seperti apa, kemarin sudah kita bahas. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadzimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan nanti kita juga akhlak-akhlak mulia dalam Al-Quran, ya, itu juga kita bahas nanti, tapi setelahnya penyebutan dalam Al-Quran ini, karena itu yang nanti memiliki dari situ kita baru bisa mengupas akhlak yang mulia itu seperti apa, yang harus ada pada diri seorang mukmin. Ala kulli hal niki kita selesaikan
tentang muttaqin dulu ya, meneruskan yang sebelum Ramadan kemarin kurang dikit ya. Tinggal berapa ayat? 1, 2, 3. 3 ayat mawon. Kemudian selanjutnya kemarin kan kita di awal itu kan ayatnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib, kemudian wa yuqimunas shalah ya. Ciri-cirinya itu orang yang muttaqin itu istiqomah nang masjid, salat 5 waktu. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini juga nanti ada di dalam ayat Ali Imran itu tadi ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Saling keterkaitan. Kemudian tambahannya wal kaziminal ghaid, orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, yang suka memaafkan. Karena kemarin kalau jadi kenapa sih kok memaafkan itu penting, ya? Kemarin kita bahas itu. Jadi Allah itu ya zat yang maha pencemburu, nggak mau kalah. Ya, jadi ketika seorang ada hambanya itu yang suka memaafkan, ya, maka Allah itu sebagai Khalik, pencipta, ya, dia gengsi, wah lah, hambaku aja dizalimi, disakiti orang lain, dia selalu memaafkan. Maka saya sebagai Tuhan, saya nggak akan kalah dengan dia. Saya harus memaafkan semua kesalahannya. Akhirnya orang yang suka memaafkan itu pasti akan selalu nol. Dia tidak akan sama sekali dihisap oleh Allah. Bahkan kalau nanti diibaratkan oleh guru kulon itu ibarat bayi, ngertos bayi jenengan. Bayi ini lek atau kita punya anak kecil yang belum balik, terutama yang masih kecil. Itu walaupun ngompol, mimi apa bahkan gumoh atau mimisi ibunya atau bapaknya, atau mungkin jejeki mau mukanya dijejeki ya istilahnya ya. Intinya itu sebagai orang tua itu enggak marah, tapi malah lucu, malah seneng. Padahal itu kalau seumpama dilakukan oleh anaknya yang sudah dewasa, ya sudah balik seumpama ngruweki, jejeki atau mimis pipisi ngompoli ngompoli, kira-kira antara yang dilakukan oleh anak kecil bayi sama yang sudah dewasa itu marah mana orang tua? Ya pasti ketika yang bayi itu gak akan marah, dia malah guyu orang tuanya ya, lucu, banyak dilucui ya. Tapi kalau yang lakukan itu anaknya sudah dewasa, pasti akan marah. Begitu juga orang yang suka memaafkan, itu diibaratkan oleh Allah itu seperti Allah itu nganggep dia itu masih bayi. Jadi seolah tingkah kaya apa tetap dimaafkan ya. Malah digawe lucu Gusti Allah, lucu-lucuan. Makanya wong lek dicintai oleh Allah itu aman, nyaman. Sak pola itu panggah disenengi Gusti Allah. Saya diapresiasi oleh Allah. Karena tadi dia suka memaafkan tadi. Dari awal dari apa? Dimulai dari dia suka memaafkan, enggak pernah punya dendam. Nah, Allah kan nggak mungkin mosok seumpama ada fulan ini suka memaafkan ya, terus kemudian dia sama Allah terus dipermasalahkan semua dosa-dosanya. Pasti kan mau dia selalu dizolimi tapi selalu memaafkan, kan berarti kan Allah kan pasti, wah aku ya dizolimi sama hambaku iki, mosok aku arepe mengadab gak memaafkan kan yo, berarti Allah kalah sama hamba ini kan, nggak mungkin kan ya. Sebagai Tuhan loh, itu gengsi, gak mungkin. Ya. Dalam arti Allah itu maha cemburu, gak mau kalah. Nah, jadi penting sifat wal afinan itu menurut saya penting sekali. Makanya ada cerita itu, ada ini sahih ini di Hikayatu Sahabah itu ada. Jadi ada Kanjeng Nabi itu kan sering ya, maksudnya ngobrol di teras Masjid Nabawi itu ya sama sahabat-sahabatnya. Nanti kita sebentar lagi ada yang lewat di depan kita, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan dia termasuk penduduk ahlul jannah. Disebutkan oleh Kanjeng Nabi, dia itu adalah ahlul jannah. Ahlul jannah itu berarti orang yang sangat dicintai oleh Allah. Karena dia langsung di dunia aja sudah disebut oleh Kanjeng Nabi penduduk surga.
Lewat, yang lewat itu orang biasa ternyata, bukan ulama, orang yang ketok ahli ibadah, ya, yang apa ya istilahnya yang kelihatan kebiasaannya dia nggak pernah keluar dari masjid, bukan. Maksudnya itu ya biasa ya, ma, ya kayak kita itu ya semua manu ya biasa lah, jarang dikenal orang ya istilahnya. Terus besoknya lagi kajian Nabi gitu di teras lagi ngobrol sama sahabat. Bentar lagi kita kedatangan Ahlul Jannah lagi lewat di depan kita. Dia lagi yang datang. Sampai 3 kali, 3 hari. Akhirnya sahabat-sahabat yang biasa istiqomah ke masjid itu kan yo iri maksudnya. Wah, iki amalan opo iki? Dia jarang ketokane masjid apa ya maksudnya itu dia ya tetap di waktu tetap aktif ya. Tapi dalam arti itu Sobone itu enggak seperti sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah, seperti siapa yang sahabat-sahabat yang memang setiap harinya di masjid nonton loh ya. Akhirnya ada salah satu sahabat mengikuti di rumahnya si sahabat tadi yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi 3 kali dia termasuk Ahlul Jannah. Setelah di rumah sampai di rumah itu dia itu heran. Maksudnya gini, ketika dia neliti 1 hari 2 hari itu ya kebiasaannya itu ya biasa ya kalau sholat id seumpama dia kebiasaan puasa yo mboten puasa tiap hari mboten ya paling mek Senin Kamis ya. Terus kemudian rutinitas seperti sholat malamnya ya biasa-biasa aja, nggak tidur terus mulai baca isya terus nggak tidur sampai subuh nggih mboten ya panggah tidur ya. Kemudian ya tetap ya walaupun sholat tahajud paling ya secukupnya kan gitu. Intinya itu kebiasaannya itu biasa saja, enggak menunjukkan dia ahlul ibadah itu buatan. Akhirnya pas dia mau mundur, setelah itu dia matur. Sebenarnya saya itu kesini kemarin itu nginep di sini ya. Saya itu pengen neliti apa amalan jenengan membuat jenengan itu disebut oleh Kanjeng Nabi itu ahlul jannah, penduduk surga. Bahkan kau termasuk yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah. Apa amalan panjenengan itu nopo sebenarnya? Mungkin jenengan ngertos ki mbak, kula mboten gadah amalan-amalan nopo-nopo. Cuman ngeten, kula niku orang yang tidak setiap mau tidur ya, setiap mau tidur menjelang tidur itu semua apa yang pernah berbuat zalim kepada saya itu saya maafkan semua. Kula pokoknya sebelum tidur harus sudah bersih hati saya dari dendam, dari iri hati, dengki, penyakit-penyakit hati, khususnya ya tadi ya istilahnya yang dendam tadi atau yang karena dalam Al-Qur'an itu ada sifat satu yang disebutkan oleh Allah termasuk ya di situ adalah tanda ahli surga. Dalam Al-Qur'an apa? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Apa ghillin itu? Min ghillin fi sudurihim. Jadi penduduk surga itu nanti orang di surga, orang-orang surga itu tidak akan dicabut oleh Allah ma fi qulubihim apa yang dalam hati mereka termasuk sifat ghillin. Apa ghillin? Ghillin itu kalau kita itu lek wong basa Jawa nggih, itu jangget. Lek basa Jawa lho nggih. Tahun jangget jenengan. Eh? Nah, ghillin itu niku dados perasaan sing dendam tapi bukan dendam ya, maksudnya pegel atau ono perasaan dikit aja yang napa namanya? Lah bahasa Indonesia napa? Apa ya? Kayak iya tadi jadi ada sedikit rasa marah, kecentol, pegel ya, atau ganjel lah, ganjel itu kan berarti ada yang nggak plong, berarti ada yang nggak dimaafkan. Nah ini loh. Jadi saya itu menghilangkan sifat gilin ini. Loh ini remeh loh ya, tapi ini termasuk sifatnya ahlul jannah loh. Syaratnya wong mlebu surga mengke harus tidak punya rasa jangget, pegel atau rasa dendam di dalam hati. Makanya sifat penduduk surga nanti itu bersih, artinya itu harus kolbun salim. Kolbun salim itu artinya yes, selalu memaafkan. Wa ibadur rahman yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Sifatnya itu selalu anulah nopo yo.
saling mencintai, dia punya rasa mahabbah sing besar, rahmat, kasih sayangnya luar biasa kepada makhluk Allah, bukan hanya manusia, tapi juga kepada hewan makhluk-makhluk yang lain. Nah ini penting ya, jadi sifat rahmah, kasih sayang, sifat enggak pegel, enggak, kemudian, nah ini penting loh, di momen, ini pas cocok nih memang ya, momen Syawal ini, kita ini diperintah oleh Allah ini, kita menghilangkan sifat ini, sifat-sifat yang selama ini menjadikan kita jadi beban, ya, penyakit hati, ya. Dan sumber penyakit ya sebenarnya diantaranya di situ. Dalam? Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Betul. Bagus, pertanyaannya bagus sekali, nggih. Sebenarnya manusiawi, Mbah, nggih. Sangat manusiawi. Maksudnya kita disalai orang jangget itu manusiawi. Jenengan ngertos teng surah Yusuf di juz 13 jangan tinggal mawon di ayatnya, nanti jangan cari kiambak. Intinya ngeten. Nabi Yusuf itu kan termasuk nabi yang jadi nabi berbarokah, barokahnya dizolimi oleh saudara-saudaranya, walaupun nggak seibu ya, tapi beda ibu. Jadi Nabi Yakub itu kan punya istri empat ya, ada beberapa ya. Intinya itu Nabi Yusuf ini sama Binyamin, yang seayah seibu itu hanya Nabi Yusuf dan Binyamin. Yang lainnya itu beda ibu. Singkat cerita, beliau ini mau dibunuh dan bahkan kemudian nggak jadi, kemudian dimasukkan ke sumur, ya itu kan ceritanya gitu kan ya. Sampai kemudian beliau dibawa oleh para kabilah ya sampai ke Mesir. Dari Baitul Maqdis ke Mesir itu jauh loh ya. Kalau kemarin itu ibu ini kan nembe umroh sampai ke Palestina. Niku perbatasan dari Mesir ke Palestina itu masih perjalanan naik mobil ya. Itu masih sekitar 400 kilo. Dari Mesir yang Tapi kalau dari perbatasannya, memang Mesir sama Palestina itu tetangga, cuman ternyata agak jauh. Sekitar 400 kilo jauhnya ibu itu. 400 kilo itu kan lumayan ya. Kalau semua dulu naik onta itu kan lumayan, kan loh. 400 kilo itu berarti pundi? Mriki pundi? Malang pundi? Banyuwangi lah. Oh, Banyuwangi. Lumayan Banyuwangi. Lebih dari Banyuwangi, Tasik pinten di Banyuwangi. Mriki Jogja menawi. Semarang, saya Jawa Tengah lah. Jauh sekali. Nah, niku kemudian dijual lah ke Mesir, dibeli oleh mulk, termasuk semua sekarang itu menteri lah, menteri bukan rajanya tapi menteri. Dari situ Nabi Yusuf kemudian sampai kemudian ketemu Zulekha dan lain-lain. Intinya yang kalau itu adalah apa? Ketika itu di Palestina paceklik kan gitu. Negeri Palestina paceklik. Paceklik itu juga panen. Mesir itu subur sekali. Nah akhirnya itu Nabi Yakub menyuruh putra-putranya untuk pergi ke daerah Mesir. Nah itu singkat cerita yang kalau berarti bahas ini adalah nopo. Ketika pertemuan antara saudara-saudara pengen membunuh Nabi Yusuf. Ketika bertemu mereka itu ya kepada saudara-saudaranya itu kan Nabi Yusuf itu pengen agar Binyamin itu ikut. Nah ternyata Binyamin nggak ikut di kabilah itu. Binyamin itu sama disuruh nemani bapaknya Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Binyamin nggak ikut. Akhirnya Nabi Yusuf punya rencana gini. Besok kamu datang lagi ke sini ya, kamu tak kasih lebih lagi ya, makanan-makanan dari sini kamu bawa ke Palestina sana, tapi ya dengan syarat kamu bawa saudaramu lagi yang namanya saudara yang beda ibu lagi. Maksudnya ya Binyamin ini. Akhirnya ya dia belum kenal, pertama pertemuan itu belum kenal. Yang kedua baru kemudian Binyamin datang
bersama rombongan tadi yang kedua kalinya. Kemudian setelah itu bagaimana Binyamin tetap tinggal di Mesir, jangan sampai pulang ke Palestina. Wah, akhirnya punya ide, ada rencana dari Nabi Yusuf itu bahwasanya di antara bawaannya Binyamin itu dikasihlah apa ya istilahnya kayak sekarang itu kayak barang yang berharga punya raja, punya menterinya itu. Akhirnya dimasukkan di situ, intinya itu biar Binyamin itu tetap tinggal dengan cara itu gitu loh ya. Akhirnya ketika itu pas mau pulang ini ada salah satu piala raja ini yang hilang. Kayaknya kamu ini yang kelompok rombongan kamu yang mencuri. Oh, kamu ini bukan yang pencuri. Mungkin akhirnya dicari seret, ketemulah di bawaannya Binyamin. Akhirnya kan wah ini sahabat-sahabatnya kan seperti dulu. Ini karena masih pegel sama ya itu tadi bersaudara Binyamin dan saudaranya Nabi Yusuf itu. Ini Binyamin ini biyen duwe dulur yo ngono, kelakuane yo ngono kuwi. Saudara-saudaranya itu apa ya bahasane itu memfitnah lah bahasane pegel itu sono ya. Supaya dulure Binyamin yo biyen yo ngono kuwi. Penggaweane wis pokoke gawe onar, gawe nyolong semua macam-macam difitnah. Nabi Yusuf dalam hati ini, wa antum syarrum makana. Nabi Yusuf itu nabi loh ya, tapi dalam hatinya itu di nas dalam Al-Quran ketika difitnah kayak gitu itu Nabi Yusuf itu dalam hati itu jangget. Ini Nabi yang jangget loh, Mbak. Napa malah iki awake dhewe ngono lho. Normal loh ya. Jadi ketika dia itu dizolimi Nabi Yusuf itu ya kamu ini lebih buruk. Wa antum syarrum makana. Bener-bener buruk banget kalian ini. Dua sifat kok koyo ngono, selain ngono. Sing dizolimi iki sapa dan siapa yang dizolimi, siapa yang terzolimi. Siapa yang mendolimi, siapa yang terzolimi. Kok jangan dibulak-balik, jangan play victim istilah. Wong dhek sing salah malah kene sing di kan jangget Nabi Yusuf itu. Binyamin itu wong apik, ojo difitnah. Iku aslinya yo ben intinya itu biar dia itu tetap sama saya di sini. Bukan karena Nabi Yusuf Binyamin itu yang mencuri karena kelakuannya mboten. Tapi kemudian itu kesempatan saudara-saudaranya untuk memfitnah Binyamin dan saudaranya Nabi Yusuf itu tadi. Nah, itu kemudian ada jangget. Maksudnya ngeten, kita sebagai manusia yang normal, sifat kayak gitu itu wajar sekali. Dalam artinya ngeten loh. Setingkat Nabi Yusuf aja ketika dizolimi itu jangget. Apalagi kita. Tapi kita kemudian nggak boleh meniru sifatnya. Tapi kemudian kita harus meniru sifatnya Nabi Yusuf yang kemudian, setelah ayatnya itu, Nabi Yusuf kemudian ketika bertemu ya kembali lagi bersama setelah itu ternyata Nabi Yusuf adalah saudaranya. Ternyata akhirnya kan saudara-saudaranya itu kan kemudian bertaubat. Kemudian di dalam intinya di dalam ayat itu Nabi Yusuf itu kemudian memaafkan semua sahabat-sahabatnya tadi, saudara-saudaranya semuanya itu. Jadi maksudnya gini, jadi ketika dalam kondisi kita dizolimi itu jangget itu nggak masalah, tapi jangan sampai diungkapkan. Syaratnya itu yang pertama. Jadi pegel kita itu jangan kita ungkapkan, kita gantian menyerang istilahnya, kita gantian mendolimi, jangan sampai. Nabi Yusuf itu cuma dalam hati. Jadi mengatakan wa antum syarrum makana itu dalam hati, tapi kan Allah kan tahu. Kalau Nabi kan walaupun dalam hati kan sudah termasuk suatu yang aib ya, bagi Nabi ya. Makanya sampai ditulis dinas dalam Al-Quran. Janggetnya Nabi itu ditulis loh dalam Al-Quran. Padahal cuma jangget dalam hati, tidak pernah disampaikan. Tapi karena yang berperasaan itu Nabi ya dinas ya. Dalam Al-Quran itu dinas. Dan kita baca tiap kita membaca Quran surah Yusuf itu. Nah, tapi kemudian sifat baiknya Nabi Yusuf yang kemudian memaafkan,
Padahal Nabi Yusuf mau dibunuh, dibuang, di sumur, kemudian wes pokoknya dizolimi lah termasuk apa saudara-saudaranya itu. Tapi dia itu kemudian akhir endingnya memaafkan mereka, kemudian bahkan semua saudara-saudara itu diberikan kedudukan-kedudukan di Mesir. Ya, tapi kan kemudian saudara-saudaranya itu kemudian sama Nabi Yakub kemudian kan minta maaf ya, minta sowan ke ayahnya Nabi Yakub supaya memintakan ampun kepada Allah. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian sama Nabi Yakub dijawab, saya akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dahulunya Nabi Yakub mengatakan. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara-saudaranya itu yang pernah mendolimi Nabi Yusuf itu semuanya jadi nabi semua. Karena apa? Di dalam Al-Quran di awal surah Yusuf itu disebutkan Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 bintang. 11 bintang itu kan berarti penyinar. Bintang itu kan melambangkan sinar. Artinya apa? 11 saudaranya itu putranya Nabi Yakub semuanya jadi nabi akhirnya. Karena kemudian dia bertaubat kepada Allah. Jadi yang maksudnya kalau aturakan ya solusi untuk kita jangket itu fitrah manusia. Tapi kita jangan sampai membalas, jangan kita sampai ungkapkan. Kalaupun kita pegel, kita benar-benar terus mau mukuli semua, mau bahkan ya, itu kita tahan. Wal kadhiminal ghaidz tadi dalam Al-Quran ya. Kita tahan amarah kita dalam hati kita masing-masing, jangan sampai kita perlihatkan kepada mereka. Dan nanti kalau sudah janggetnya benar-benar kalau mereka meminta maaf, kita maafkan. Bahkan kalau mereka belum memaafkan, kita maafkan duluan. Kita apa bisa Ustaz wegel banget cara maafkan itu. Nabi Yusuf itu ketika dizolimi bahkan mau dibunuh itu beliau itu bilangnya gini, dari perjalanan semua tadi barokahnya dizolimi saudara-saudaranya itu akhirnya Nabi Yusuf sampai ke Mesir, sampai beliau menjadi Perdana Menteri bagian keuangan. Loh, ekonomi Mesir itu pada waktu dipegang Nabi Yusuf itu berhasil. Semua paceklik, seluruh negara paceklik, Mesir masih jaya sendiri. Barokahnya siapa? Nabi Yusuf itu. Ya. Nah, sampai beliau jadi nabi, menjadi orang yang mulia, itu barokahnya tadi dizolimi saudara-saudaranya. Maksudnya kan, kita itu ketika dizolimi oleh orang, kita harus yakin kepada Allah bahwasanya mereka itu datang bukan atas moro-moro dia itu tiba-tiba datang tanpa ada izin atau qadar minallah, takdir minallah, nggak mungkin. Mereka itu datang mendolimi kita itu, mereka itu semuanya atas izin Allah, atas takdir minallah, semuanya atas skenario Allah. Berarti pasti ada hal hikmah yang sangat luar biasa, yang sangat penting bagi kita. Terutama tadi, kalau kita memaafkan, berarti semua kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Tadi Allah kan Maha Pencemburu tadi ya, nggak mau kalah ya. Pertama itu. Yang kedua, pasti ketika kita dizolimi oleh orang-orang ini, ya, difitnah dan di macam-macam ini, itu pasti suatu saat Allah akan menyiapkan kemuliaan yang luar biasa bagi kita, mengalahkan mereka-mereka itu. Jadi orang itu kalau dizolimi, di sio-sio, direndahkan, bukan dia tidak akan rendah. Dia kalau memaafkan bahkan dia akan bangkit, dia akan lebih mulia daripada orang yang hasud, yang zolim ini tadi. Karena mereka menzolimi kita itu pasti, ya Jadi pasti itu yang kedua. Pasti Allah akan menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Makanya di dalam Al-Quran itu, Innallaha latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Ayat terakhir itu gimana? Di situ kan kemudian Nabi Yusuf itu dawuhnya kan, ini adalah semua perjalanan saya ini atas skenario dari Allah, dan Allah memang pengen mentakdirkan saya seperti ini adalah dari perjalanan saya dizalimi oleh saudara-saudaranya saya ini. Gitu loh. Jadi jenengan pengen bangkit, pengen mulia, pengen apa ya, sesuatu itu harus ada. Ujian-ujian itu harus ada. Nggih, monggo, Bu, nggih.
memaafkan. Nggih, nggih. Bagus. Batasan bolehnya kita marah nggih? Iya. Batasan wal kadzibinal ghaid. Artinya ngeten, Bu. Jadi sebenarnya ngeten. Kesabaran itu nggak ada batasnya. Yang bilang sabar ada batasnya itu mustalahatnya manusia. Artinya ngeten. Kalau sesuai Al-Qur'an, disesuaikan hadis dan sifatnya Rasulullah, ya, sifatnya para nabi, tidak ada batasan. Sabar itu nggak ada batasan. Artinya ngeten. Selama kita tambah bisa sabar, tambah mulia kita di hadapan Allah. Allah tambah seneng, Allah tambah akan mengangkat derajatnya. Jadi orang itu kalau sudah diuji oleh Allah, ya, kan kesabaran itu kan ada 4. Nanti insya Allah masuk di bab sabar. Nanti ada insya Allah pertemuan yang keempat. Itu membahas tentang sobirin. Tapi nggak apa, kita nukil sedikit ya. Jadi wal kadzibinal ghaid itu, jadi intinya itu jangan sampai kita ungkapkan perasaan marah kita kepada orang itu. Ataupun kalau sumama muntap kemudian kita mau marah, itu jangan sampai kelihatan orang yang tadi yang mendolimi kita itu. Mbuh jenengan mulih terus gedor-gedor pintu sendiri, jenengan mecah ke piring nopo-nopo terserah. Tapi jangan sampai diperlihatkan di hadapan orang yang mendolimi kita. Piring tonggone, piringnya dewe maksudnya. Lek ngamuk teng tonggone yo ampun, kemudian gedor pintune tonggone terus mecahi piringnya tonggone. Okay. Tidak mudah, betul. Oh gitu. Kalau ini gini Bu, jangan salah paham. Paham-paham kalau gitu. Terus Rasulullah itu kalau fi haki itu dalam haknya Kanjeng Nabi, ya Mbak. Kanjeng Nabi dihina, Kanjeng Nabi dizolimi, bahkan pernah dilempari pakai kotoran teletongnya apa itu, unta, bahkan di semacam-macam lah, sujud kemudian dianu sama kotoran hewan itu. Kanjeng Nabi itu langsung memaafkan, nggak pernah dendam sama sekali. Tapi ketika ada sahabatnya yang nggak pernah ke masjid, ada ada hadis, ada sahabat-sahabatnya itu jarang ke masjid, Bu. Ada beberapa sahabat itu bahkan seneng sholat di rumah-rumah masing-masing. Itu Kanjeng Nabi itu langsung mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang itu, tolong kumpulkan kayu bakar. Buat apa Kanjeng Nabi? Kok mengumpulkan kayu bakar? Buat bakar rumah-rumah sahabat-sahabat yang nggak pernah sobok ke masjid. Loh ini ada hadisnya loh ya. Oke, Beijing kalau lo nggak hafal tapi maknanya perlu hafal. Buat apa Kanjeng Nabi kok kita disuruh mengumpulkan kayu bakar? Buat bakar apa? Rumah-rumahnya orang-orang yang nggak pernah sobok ke masjid, sukanya itu jamaah sendiri di rumah. Wah, ngeri aku mireng hadis niku ya rada ya. Nah, maksudnya apa? Ketika hakullah yang dizolimi, artinya yang dihinakan, la yakun ahadun, tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabatnya itu yang bisa menahan amarahnya Rasulullah. Kalau sudah hakullah loh ya, bukan haknya Kanjeng Nabi, haknya diri sendiri. Kalau sudah hakullah, tidak ada yang bisa menahan amarahnya Kanjeng Nabi. Karena ini hakullah. Kalau hakullah itu kita harus marah. Agama dihina harus kita marah. Makanya dalam idza ra'a minkum mungkaran, ya, kalau kita melihat kemungkaran, maka ya kita harus marah. Kalau enggak bisa biadi, ya dengan ya. Intinya itu kalau di dalam hadis itu berarti marah itu wajib. Ya, kalau kita melihat kemungkaran loh ya, melihat hakullah
dihinakan ya. Kayak Palestina itu saudara-saudara kita itu dihinakan, itu wajib marah kita. Ini hakullah ini. Karena tentang Baitul Maqdis. Kalau kita nggak marah, kita kita harus memaafkan orang-orang Israel. Wah, yo repot. Harus marah. Karena ini hakullah, bukan hak diri kita yang dizalimi, tapi yang dihinakan adalah tentang agama, tentang agamanya Allah. Betul lagi. Jadi bisa memilah-milah ya. Mana yang wajib marah, mana yang boten. Kalau kita melihat kemarin kayak terjadi ada sudah berlalu ya, tapi alhamdulillah itu kemudian digeruduk kita semuanya istighosah di depannya itu ya. Ya di mana itu yang ada red doors itu. Ada yang ditutup sekarang alhamdulillah ya. Baru kayak jenengan itu, kemarahan jenengan. Wajib marah. Kalau jenengan lihat qara'a minkum mungkaron kok fal yughayyirhu, kok enggak la yughayyirhu, tidak marah. Oh, dibiarkan aja, kita maafkan aja, kesalahan mereka masih muda. Oh ya repot, Bu. Merajalela nanti kemaksiatan. Harus fal yughayyirhu biyadihi, bisa dengan tangan. Lek mboten saged ya fabilisani, lek mboten saged malih. Maka ya dengan cukup dalam hati itu adalah wazalika adhaful iman, itu adalah ciri-ciri orang yang imannya paling lemah. Lain jenengan kok ono wong goncengan pacaran mek dalam hati kok pacaran tapi jenengan boten negur ojo goncengan, itu berarti wis lemah iman kita. Ini kasus di UIN itu, di UIN Malang ini, di UIN Malang kan kula nggih dosen mriku nggih. Terus kemarin ketika ada kasus itu, jenengan mungkin ada yang sudah melihat ya, di sosmed kan rame. Ada salah satu oknum mahasiswa UIN yang kemudian melakukan asusila ya. Itu langsung Pak Rektor mengumpulkan semua dosen-dosen, ditegur semua. Ya, itu bagus. Oleh sampai rektornya menengah ya, itu malah tambah tapi rektornya langsung turun tangan, terus langsung di DO orangnya, terus kemudian kumpulkan semua dosen untuk memberi pengarahan. Jadi kita itu mendidik anak ini sekarang zaman akhir ini, kalau untuk minterkan itu ada namanya program GPT, program-program Meta AI itu ya. Itu lebih alim daripada profesor itu. Semua pertanyaan dijawab dengan gamblang. Tapi yang kita nggak bisa kita ajarkan di mahasiswa, di adik didik kita, itu adalah akhlak. Tentang membahas tentang uswatun hasanah itu. Ruhaniyah, tentang akhlak ini yang kita bahas sekarang ini. Kayak gini itu nggak akan kita dapatkan di seperti di yang sekarang GPT atau Meta AI atau apa-apa yang macam-macam itu ya. Jadi pentingnya kita itu mendidik sebagai guru sekarang itu bukan hanya minterkan. Yang paling penting itu kita harus bangunlah jiwanya dulu, ruhaniyahnya, akhlaknya. Bagaimana mereka itu dekat dengan Allah, itu yang paling penting zaman akhir ini. Lek minter keus, mereka lebih pinter. Mereka itu kalau sekarang itu ada program-program buat skripsi itu tinggal mencet, ada programnya langsung buat sendiri itu. Babnya nopo, jenengan gadah judul nopo, masukkan ke aplikasi itu, selesai langsung ada. Sekarang itu makin canggih, Bu. Mbak ya, Mbak. Sekarang itu pengen pinter tok loh, nggak butuh kuliah sudah. Semuanya sudah ada semua sekarang itu canggih sekali, masya Allah. Alat ngumpul ke sadurunge wonten Meta AI, sadurunge wonten GPT niku aplikasi GPT dan lain-lain itu ya. Kula goleki wonten manual itu suwe tenan. Sekarang wonten niku terbantu tenan. Kula mek nulis mutakin itu keluar semua. Ayat berapa, suratnya surat apa, ada semua. Jadi memudahkan sekali. Kalau untuk suatu yang manfaat itu insya Allah alhamdulillah. Tapi kalau yang salah gunakan untuk hal yang lain itu yang bahaya gitu. Ngoten ya. Mungkin itu alhamdulillah. Jadi ngoten ya Bu, beda ya antara hakullah sama haki nafsi. Itu Kanjeng Nabi ngoten niku. Kanjeng Nabi itu kalau dizolimi apapun nggak pernah marah. Tapi kalau sudah hakullah, la yakun ahadun, tidak ada yang seorang pun yang bisa menahan amarahnya Rasulullah. Karena itu penting.
Pun ngoten, pilih kathah lepat nyuwun pangapunten, mugi-mugi barokah manfaat. Insyaallah kita besok membahas tentang sifatnya mukminin sebentar aja karena mukmin itu kita sudah bahas tentang rukun iman itu nanti kita cuma menambah sedikit-sedikit karena mukmin ini penting karena ada 77 cabang sifatnya orang beriman. Nah, kita bahas besok insya Allah. Ini butuh mungkin 2 sampai 3 kali pertemuan selesai insya Allah. Moga kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbi fa'fa'na